a monster? Hey, look, Betty! Carefully matching every child to their identity. Halo sahabat Sempurna Film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal ceritain film Monster Inc. Monster Inc adalah film zaman dulu yang diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney pada November 2001. Cerita ini memiliki prequel yang berjudul Monster University yang nanti bakal kita ceritain juga. Daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu gak enak, cus sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Film diawali oleh seorang anak yang sedang tidur pulas. Tiba-tiba datang monster untuk menakutinya. Tapi monsternya malah tak kaget. Ternyata itu adalah simulasi menakuti manusia. Tuan Bill sedang mengikuti pelatihan menakut-nakuti manusia yang dinilai oleh beberapa monster lainnya. Tujuannya adalah mengumpulkan teriakan manusia untuk sebuah energi. Scan pun berpindah. Monster besar bernama Sully sedang tertidur yang dibangunin sama Mike, monster bermata satu. Sully dilatih olahraga sama Mike. Do I see 120? Oh, I don't believe it! I'm not even breaking. Mereka berdua menonton sebuah berita tentang Monster Inc. Is there. 9 months is incorporated. We know that Scan pun berpindah. Mike dan Sully berjalan keluar rumah. Di perjalanan, mereka menemui banyak monster-monster unik. Sesampainya mereka di tempat kerja, mereka langsung nyamperin monster berkepala ular yang merupakan kekasihnya Mike yang sedang ulang tahun. Di loker, Mike dikagetin sama Randall yang ternyata bisa ngilang. Home today, Sullivan. Gonna be doing some serious scaring, putting up some. Do you hear that? It's the winds of change. Mike yang mengambil pekerjaannya yaitu memasang tabung. Lalu muncul sebuah pintu di mana monster yang tugasnya menakuti manusia pada datang dan berbaris di pintunya masing-masing sambil bersiap. Semua monster pun masuk. Sule masih berada di peringkat yang tertinggi. Teriak-teriakan tersebut dikumpulin. Sule malah farming teriakan. Salah satu monster habis keluar dari pintu, ternyata ada kaos kaki manusia yang menempel, dan itu menimbulkan kekacauan. Para kostum kuning datang. Kaos kaki tersebut diambil dan dimusnahkan. Bos meminta tolong kepada Sule untuk melatih anak-anak baru. Jam kerja pun selesai. Monster-monster bersiap untuk pulang. Mike dikagetin lagi sama monster ibu-ibu yang nagih laporan. Mike gak bisa ngasih laporan karena mau jalan sama pacarnya. Alhasil, Sully yang laporan. Pas nyari berkasnya, dia malah nemu pintu, terus dia masuk. Pas keluar, ada anak kecil manusia. Udah dimasukin lagi, tapi bandel, dia malah keluar lagi. Takut ketahuan sama Randall, Sully pun kabur. Pas ngumpetin barang-barang, ternyata anak kecilnya masih ngikutin. Sully ketakutan, karena itu manusia. Anak kecilnya dimasukin ke tas. Sully hampir ketahuan sama Randall. Scan pun berpindah. Di sebuah tempat makan, Mike dan pacarnya lagi makan bareng alias dinner. Tiba-tiba Sully datang ke Mike, mau ngasih tahu sesuatu di dalam tas. Tiba-tiba anak kecil tersebut malah keluar dan bikin kekacauan. Sampai-sampai kostum kuning datang lagi. Mereka berdua pun kabur. Di TV ada berita tentang anak kecil. Mike dan Sully masih takut sama anak kecil itu. Tiba-tiba anak kecil itu nangis pas bonekanya diambil sama Mike dan bikin makin kacau. Dia ketawa pun malah bikin kacau juga. Jadinya disuruh diem deh. Mike dan Sully bingung gimana cara ngatasin anak. Anak kecil tersebut ngantuk dan dipancing sama Sully buat tidur di kamar, tapi malah tidur di kasur. Dia takut sama Randall yang muncul dari sebuah pintu. Hey, that looks like. Boy, how do we explain this? It's empty. Anak kecil tersebut pun tidur. Sully menganggap kalau anak tersebut gak berbahaya, tapi Mike gak setuju. Sully ngebawa anak kecil itu pakai kostum ke tempat kerja.
Sesampainya di tempat kerja, ternyata kostum kuning udah pada ngumpul. Anak kecil itu pun nyamperin bos, tapi nggak ketahuan karena pakai kostum. Bos nyuruh Sully buat datang nanti sore ke tempatnya. Di loker, mereka berdua berdebat, tapi anak kecilnya malah kebelet pipis. Pas diperiksa di toilet, anak kecil itu nggak ada. Ternyata ada di belakang. Mereka berdua main petak umpet. Mike nyamperin Rose, monster ibu-ibu, buat minta sebuah kunci pintu, tapi nggak dikasih. Anak kecil itu nangis, takut karena ada Randall yang bersembunyi. Randall nyari anak kecil tersebut. Mereka berdua pergi ke tempat pintu-pintu. Mike nyari pintu buat pulangin anak kecil itu. Tapi Sully mulai akrab sama anak kecil itu. Pas berdebat, mereka kehilangan anak tersebut dan mencarinya. Mike kabur dari pacarnya dan dikagetin sama Randall yang ternyata nyari anak kecil itu juga. Mike diancam sama Randall. Anak tersebut masuk ke tempat sampah. Pas mau ditangkap sama Sully, dia malah dimintain tanda tangan yang bikin anak kecil itu kabur lagi. Sully ngira anak kecil itu masih di tempat sampah, padahal udah kabur lagi dan ketemu sama bu guru. Mike nyari-nyari Sully. Sully yang ngira anak kecil itu udah dihancurin di tempat sampah bersedih. Tapi ternyata anak kecil itu ketemu lagi pas lagi jalan bareng sama monster kecil lainnya. Anak kecil itu pun ketawa yang bikin mati lampu. Mereka berdua lari ke tempat pintu dan anak kecil itu ketakutan. Mike pengen banget pulangin anak kecil ini, tapi Sully nggak pengen. Pas Mike masuk ke pintu, dia malah ditangkap sama Randall. Sully lagi ngumpet dan hampir ketahuan sama Randall. Sully ngejar Randall yang ngebawa Mike, tapi Randall ngilang. Anak kecil itu pun nemuin pintu rahasia. Sully masuk, di dalam sana ternyata ada Randall yang sedang berbuat curang. Pas Randall ngebuka box itu, ternyata di dalamnya Mike, bukan anak kecil. Mike diinterogasi sama Randall sambil ngancem dengan alat besar. Randall pergi nyari sesuatu, ternyata kabelnya dicopot. Monster kecil merah ditukar sama Mike. Mereka berdua pun kabur. Ketika udah mau keluar, Sully balik lagi ke dalam. Sully nyamperin bos buat ngomongin sesuatu, tapi malah disuruh kerja. Ketika Sully teriak, anak kecil itu ada di depannya, lagi ketakutan. Anak kecil itu pun ngejauh dari Sully. Bos dikasih tahu sama Mike kalau Randall curang. Bos juga ngerencanain buat pulangin anak itu. Tapi Sully sama Mike dicepuin sama bos. Mereka berdua dibuang, terjebak di badai salju. Mereka berantem, tapi malah ketemu monster salju. Welcome to the Himalayas! Dia dibawa ke rumahnya. Sully masih galau tentang anak kecil itu, tapi Mike malah marah-marah. Monster salju ngasih tahu kalau ada desa buat anak kecil, dan Sully berencana ke sana, tapi Mike gak setuju. Mike selalu mikirin rekor pekerjaan, tapi Sully mikirin anak tersebut. Mike gak mau selamatin anak kecil itu. Akhirnya Sully berangkat sendirian menembus badai salju. Di tengah perjalanan, Sully kecelakaan, tapi udah deket sama sebuah desa. Sully akhirnya muncul dari pintu. Scan pun berpindah. Bos dan Randall mempunyai rencana jahat sama anak kecil itu. Tapi Sully datang buat nyelamatin. Randall nyerang Sully dengan ngilang-ngilang. Mike tiba-tiba datang tapi nggak tahu kalau lagi diserang sama Randall. Mike lempar bola es yang akhirnya selamatin mereka bertiga. Pas lagi kabur, Mike ditarik sama pacarnya. Di tempat pintu-pintu, Sully mau pulangin anak tersebut dan masih dikejar sama Randall. Setelah muter-muter, pintunya berhenti dan anak tersebut ketawa yang bikin semua pintu aktif. Mereka pindah dari pintu ke pintu. Tapi Randall ngambil anak kecil itu. Sully ngejar anak kecil yang dibawa sama Randall. Sully diserang lagi sama Randall. Pas mau jatuh, anak kecil itu nyerang Randall. Dan Randall pun tertangkap sama Sully. Randall dikirim ke sebuah tempat sama Sully dan pintunya dihancurin. Pas Mike mau bikin anak kecil ketawa, pintunya bergerak. Dan ternyata udah ditungguin sama bos dan baju-baju kuning.
Tapi Mike kabur. Sully juga kabur bawa anak kecil sama pintunya. Sully berusaha pasang pintu buat pulangin anak kecil. Pas bos lagi ngomel, ternyata dijebak sama Mike yang ditonton sama kostum kuning. Dan bos akhirnya ditangkap. Ross pun datang buat ngobrolin tentang anak kecil itu. Dengan berat hati, Sully pun ngulangin anak itu. Di dalam kamar, anak kecil itu pun ngajak main Sully. Sebelum Sully pergi, mereka berdua berpelukan. Dan Sully pun pergi dengan sedih. Anak kecil itu coba buka pintunya, tapi udah gak ada Sully. Sully masih sedih. Scan pun berpindah. Mike coba nakutin, tapi malah ngajak ngobrol manusia yang bikin gak serem. Ternyata perusahaannya berganti, bukan teriakan, tetapi tertawa yang dikumpulin. Sully masih teringat sama anak kecil itu. Mike nunjukin sesuatu ke Sully, yaitu pintu anak kecil itu. Sully pun masuk dan masih ada anak kecil itu. Selesai. Gimana sahabat Super Dunia Film? Seru juga kan filmnya? Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan memandang orang dengan sebelah mata. Dan jangan menganggap semua orang itu jahat. Udah dulu ya sahabat Super Dunia Film. Buas kuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.